Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus menanyakan tentang pengenalan orang-orang akan dirinya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu?" Maksudnya dirinya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu yang dipahami, itu yang dikenal oleh banyak orang. Itu pandangan banyak orang tentang Yesus. Dan tentu saja saudara, semuanya itu tidak benar, semuanya itu salah. Artinya apa? Mereka salah mengenal tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?" Lalu kemudian salah satu dari mereka, yaitu Simon Petrus, berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus mewakili murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu merupakan jawaban yang benar, di mana murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Mesias adalah pengharapan tentang juru selamat yang sudah
dinubuatkan dari perjanjian lama, saudara, bahwa akan datang juru selamat yang disebut sebagai Mesias. Maka dari dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah bisa melihat ada pengharapan Mesias di sana, pengharapan akan datangnya juru selamat. Jadi Mesias maksudnya adalah juru selamat. Jadi pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu kemudian muridnya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengenalan yang benar, itu jawaban yang benar. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan sampai begitu banyak orang mengikut Yesus, lalu kemudian akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita juga demikian, hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu pada waktunya nanti akan undur juga. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar pun seperti Simon Petrus masih jatuh, masih goyang ketika ada ujian, sehingga akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada proses juga yang dia alami, padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Yaitu bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah sang juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Hari ini, sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, di mana saudara akan sibuk untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal, tapi saya mau menegaskan, semua yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia tanpa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tanpa saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Hari ini saya rindu saudara pastikan, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Mesias? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Di mana kapan saja saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara, saudara pasti masuk surga karena Tuhan sebagai juru selamat bagi saudara. Sudahkah saudara percaya akan hal itu? Sudahkah saudara mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Kalau belum, saya rindu saat ini saudara pastikan, karena kalau tidak, hidup saudara akan sia-sia. Kita akan berdoa tiap hari untuk kesuksesan saudara, tetapi sekalipun saudara menjadi orang sukses, tetapi jika saudara tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dialah Mesias juru selamat, maka semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaian semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan bahwa saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Apakah saudara sudah mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Bagaimana kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita saudara? Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan bahwa Dia turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, Dia mati di kayu salib, menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian Dia mati, dibangkitkan dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan, itu artinya kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami keselamatan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi hari ini saudara, Yesus rindu kita memiliki pengenalan akan Dia. Karena tanpa pengenalan akan Dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan kita di dunia ini, usaha kita di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa memiliki pengenalan bahwa Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikan hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Juru Selamat saudara, sehingga setiap hari saudara jalani dengan keyakinan bahwa saudara memiliki Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan dialami oleh orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apa yang akan dia alami? Hari ini saya rindu kita belajar saudara,
dan akan mengalami seperti janji firman Tuhan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika muridnya berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, artinya mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat. Maka ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ketika muridnya menyatakan bahwa mereka mengenal Yesus, khususnya Simon Petrus yang berbicara bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Artinya apa saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengalami kebahagiaan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara? Saya percaya kenapa setiap hari saudara berjuang, kenapa setiap hari saudara bekerja keras melakukan apa yang saudara lakukan? Karena saudara rindu kebahagiaan. Tapi hari ini saya mau menyadarkan satu hal kepada saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa memberi kebahagiaan sejati saudara, maka tidak akan ada artis yang terkenal, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan sangat terkenal di dunia ini, apapun yang mereka mau ada, mereka tidak akan mati gara-gara overdosis makan obat penenang. Kenapa? Karena ketika mereka sampai di puncak karir mereka, di sana tetap mereka tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka harus dibantu oleh obat penenang supaya mereka mengalami ketenangan. Bayangkan saudara, mereka sudah mencapai semuanya, mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi ternyata di sana tidak ada kebahagiaan sejati, sehingga banyak yang akhirnya mati karena overdosis. Hari ini firman Allah mengajarkan saya dan saudara, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada Simon yang menegaskan tentang pengenalannya akan Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau. Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara saat ini mengalami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati itu menjadi bagian saudara. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara, di sisa hidup saudara, saudara mengalami kebahagiaan sejati? Miliki pengenalan akan Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 18 ini saudara seringkali menjadi ayat perdebatan, tetapi hari ini saya tidak mau mengangkat masalah perdebatan dari ayat ini. Tetapi yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan, maka Yesus pun berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa saudara? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dirinya juga dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka dia akan campur tangan dalam segala sesuatu yang dia tahu dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dengan benar. Bukankah firman Allah berkata pada hari-hari terakhir ada orang yang akan berkata, bukankah kami telah melakukan ini, bernubuat, melakukan mujizat demi namamu? Tetapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dengar saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami mujizat, daripada mengalami perkara-perkara spektakuler. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting, karena orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Alangkah menyedihkannya jika ada orang yang melayani, melakukan banyak hal, melakukan mujizat dan sebagainya,
tetapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diusir oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, firman Allah juga berkata bahwa dia mengenal mereka. Hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun mengenal kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan dia akan campur tangan karena dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali jadi ayat yang sering kali diperdebatkan, saudara. Tapi kembali saya mau kita merenungkannya dengan simpel. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Simpelnya, arti dari ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang yang mengenal dia dengan benar, kuasa sorga juga ikut bekerja. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kuasa sorga juga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal dia dengan benar. Kalau hari ini aku mengenal dia, saudara mengenal dia dengan benar, maka kuasa ilahi, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Alangkah dahsyatnya, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita rindu mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan mengenal Tuhan kita sendiri akan dikenal oleh Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kuasa sorga pun akan bekerja dan bertindak melalui apa yang kita lakukan. Sungguh dahsyat firman Tuhan saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan saudara, memberi semangat dan motivasi bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan saudara hari ini. Biarlah hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian saudara akan meraih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan hidup bahagia, saudara akan dikenal oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam apa yang saudara kerjakan. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara, dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami, kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat,
dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal, jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa.
Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak, berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.